Inilah situasi langka yang pernah aku hadiri, di mana di dalam upacara ini itu disaksikan oleh 3 umat yang berbeda, Hindu, Muslim, dan Kristen. Dan mereka baru pertama kali melihat mendiang itu diabukan di depan. Hari ini aku berada di rumah duka mendiang Lilik Sumarli. Jadi rumahnya itu di belakang saya ya. Jadi upacaranya itu belum mulai, mendiang belum dibersihkan dan gongnya sudah berbunyi. Ayo kita masuk ke dalam. Di mana mendiang ini itu berumur sekitar 64 tahun dan mendiang akan diabukan. Dilihat dari segi namanya, mendiang ini itu tidak asli orang Hindu. Jadi mendiang ini itu pada dasarnya adalah seorang Muslim. Ketika mendiang itu menikah, mendiang itu pindah dari Muslim menjadi Hindu. Dan inilah hari terakhir mendiang Lilik Sumarli berada di bumi. Di belakang saya itu ibu-ibunya lagi sedang menyiapkan yang namanya nasi bungkus ya. Dan lauknya itu banyak banget nih. Inilah nasi bungkus kuburan yang lauknya banyak yang pernah saya lihat. Tidak nasi bungkus aja yang mereka siapkan, tapi mereka juga menyiapkan makanan untuk makan di tempat, seperti bapak-bapak yang satu ini. Jadi kalau ada tamu yang mau makan di tempat itu dipersilakan. Pokoknya ini rumah duka yang terbaik yang pernah aku hadiri. Kira-kira berapa bungkus nih mau dibuat? 200. Inilah peti umat Hindu yang ada di Bali. Jadi peti ini akan digunakan untuk menutupi mendiang ketika dibawa ke kuburan. Setelah saya cek lebih dalam lagi, ternyata di dalamnya itu ada kain putih yang panjang sekali. Jadi kain putih ini akan digunakan untuk menutupi mendiang, dan juga ada payung yang berwarna kuning. Dan beginilah penampakan dari tempat mendiang yang akan dimandikan, di mana tempat ini mendiang itu akan dibersihkan, didoakan, dikasih bekal dan yang lain sebagainya. Dan beginilah penampakan dari freezer mendiang ya. Jadi sebelumnya kita itu menggunakan yang namanya es ya. Karena kemajuan zaman akhirnya sekarang kita menggunakan yang namanya freezer. Dan ketika mendiang itu diangkat dari freezernya untuk dibersihkan, aku melihat pisau kecil di dalam freezer. Dan ini aku nggak tahu apa maksudnya, mungkin aja ada yang lupa. Dan sekarang di belakang saya mendiang itu sudah selesai dimandikan ya. Tinggal dikasih kamar, tinggal dikasih yang lainnya. Dan setelah itu mereka akan mendoakan mendiang. Itu ada kaca 2 bunyi. Ya, di matanya. Untuk di mata ya. Jadi beginilah sarana Banten kalau kita lihat lebih dalam lagi. Jadi bagian-bagian ini itu akan ditaruh di bagian tubuhnya si mendiang. Salah satunya adalah kaca, di mana kaca ini akan ditaruh di atas matanya. Inilah indahnya Bali, di mana 3 umat yang berbeda, Kristen, Muslim, dan Hindu berada di satu tempat, dan di saat itu mereka mendoakan mendiang di hari terakhirnya. Mungkin ini adalah salah satu permintaan dari mendiang, di mana mendiang itu dikasih yang namanya kalung dan cincin. Dan inilah penampakan bekal yang akan dibawa mendiang ke kuburan. Karena merasa persiapan terasa sudah matang, dan akhirnya mendiang dibawa ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Jadi gongnya di belakang saya. Jadi mereka sudah mulai bermain musik ya. Jadi itu artinya siap-siap untuk berangkat. Separuh hidupku dipertaruhkan di kabel yang satu ini, di mana kabel ini itu agak sedikit menghalangi mendiang ketika mendiang itu dibawa keluar dari rumahnya. Tapi untungnya saya masih hidup sampai saat ini. Dan di sini udah ramai banget ya. Dan beginilah situasi di saat itu, di mana masyarakat yang ada di Bali itu kebanyakan mereka itu menunggu di luar rumah duka. Dan sekarang kita melewati yang namanya Banjar Celuk Balai Banjar ya. Beberapa hari yang lalu juga ya ada yang meninggal juga di sebelah sana. Di samping saya ini yang mengangkat mendiang itu ada belasan ya. Ya kurang lebih 15 sampai 20 orang ya. Sekarang kita berada di Pura Desa Sangsit Pertigaan, dan di sini juga sudah ada 2 pecalang ya. Dewara sudah mengamankannya. Siap. Hari ini ada berapa mendiang nih? 4 ya. Ternyata hari ini ada 4 mendiang yang akan diupacarakan. 1 berada di kuburan di sebelah utara, dan 3-nya lagi itu berada di kuburan sebelah selatan. Dan mendiang yang aku rekam saat ini ternyata itu jalannya paling terakhir. Itu artinya 3 mendiang aku tidak berhasil merekamnya. Oke, kalian bisa lihat pecalangnya udah lari guys. Jadi pecalangnya ini harus sigap mengamankan. Tadi sebenarnya cuacanya hujan ya, tadi pagi, dan sekarang cerah ya guys. Ya inilah yang aku inginkan, biar tidak membawa payung dan tidak ribet seperti itu, dan upacaranya berjalan dengan lancar. Dan tibalah kita di perempatan pasar Desa Sangsit, di mana di sini aku melihat itu ada 2 wanita yang sudah melakukan yang namanya persembahyangan di segala penjuru arah. Nah ini dimaksudkan agar si mendiang itu tidak lama menunggu di jalan dan tinggal meluncur saja ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Jadi yang kalian lihat di samping saya itu mereka melempar yang namanya kopi, beras ya. Dan itu akan dilempar terus sampai mendiang sampai di kuburan. Dan di belakang saya ini 1 mendiang juga. Kayaknya sih di kuburan yang ada di
sebelah selatan. Mereka udah jalan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku merekam itu sekarang hasilnya bagus ketika di jalan? Nah, aku itu sebenarnya menggunakan kamera Insta360 Export. Jadi, kamera ini bagus banget buat konten kreator pemula. Jadi, nggak ribet, semuanya kelihatan dari segala penjuru arah, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya. Oke, jadi ibu-ibunya bawa bantan itu lumayan berat banget, soalnya ada buahnya seperti itu ya. Dan jarak yang kita tempuh ini sekitaran 2 kilometeran. Kalau jalan kaki ya 10, 15, atau 20 menitan sampai. Dan sekarang kita udah sampai di pura dalam yang ada di Desa Sangsit ya. Seperti biasa, sembahyang terlebih dahulu. Dan setelah itu mendiang akan diarahkan ke arah puranya. Setelah itu baru kita menuju ke kuburannya. Dan pada akhirnya kita sampai. Dan saya di sini melihat ada 3 tempat yang akan diabukan sekarang ya. Jadi ini adalah putaran yang terakhir. Karena 3 mendiang itu sudah berada di tempatnya masing-masing dan akhirnya 3 mendiang itu akan diabukan secara bersamaan. Dan ini dilihat oleh umat Muslim, Kristen, Hindu di depan mata mereka. Baru pertama kali melihat upacara seperti ini. Semoga amal baiknya diterima, Ya. ini dosa-dosanya Iya. tenang di surga. Oh, ibunya Katolik, Muslim. Oh, berarti beda nih. Kakaknya. Oh, bermacam-macam ya. Oke, siap. Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan sekarang jamnya itu jam 11 kurang 4 menit. Jadi mendiang serentak diabukan ya. Dan kalian bisa dengar suara apinya keras banget, guys. Terima kasih. Asik. Biar kalian tahu aja ya teman-teman, jadi di kuburan itu kan identik dengan yang namanya duka. Tapi mereka ini sedang menikmati yang namanya minuman tradisional yang ada di Bali. Dan ini itu kejadiannya di atas kuburan seseorang. Dan aku mau bilang selamat datang di desaku, yaitu Desa Sangsit. Katanya sih mau jadi nyari jodoh ya. Siapa yang mau gaskan? Ada syaratnya nggak? Nggak ada. Pokoknya gas aja. Merosakan. Minum apa nih? Minum arak bir. Arak bir. Dan ini di kubu yang kedua, di mana mereka ini itu sedang menikmati yang namanya minuman juga, dan para ibu-ibunya itu sedang mengajar yang namanya nasi kotakan. Situasinya di saat itu bener-bener panas banget, tidak ada hujan dan saatnya makan terlebih dahulu. Wah, minta satu dong. Minta satu dong. Oke, makasih banyak ya. Dan datanglah Oscar dengan membawa dagangannya seperti biasa, es lilin. Jadi Oscar ini sangat beruntung sekali, soalnya dagangannya diborong oleh ibu-ibu yang satu ini. Berapa itu diborong? Berapa harga? 50 biji harganya 2.000. Berapa itu? Berapa? 100.000. Diborong. Gimana perasaannya? Senang. Oscar pun senang dan masyarakat di sekitar pun senang menikmati yang namanya es lilin gratis. Tidak cuaca aja yang panas di saat itu, tapi segegongnya juga mulai memanas. Jadi mereka itu berasal dari Desa Sangsit, sedangkan yang baju kuning itu berasal dari Desa Suwuk. Dan inilah yang terjadi. Kebos dingin. Asik. Makanan ini kebos, ini esnya dingin. Manusia, Laskar Meraja Pati nih. Masa depan paling indah adalah kematian. Masa lalu nih, bertanggung nih, dini. Manusia. Woi, Laskar kawan-kawan ada dingin. 3 mendiang pun selesai diabukan, dan di sini saya bertemu dengan penerus usaha dari mengabukan para jenazah, yaitu anaknya. Gimana perasaannya habis mengabukan mendiang? Biasa aja. Udah terbiasa? Udah sering? Udah sering ya? Sejak kapan? Dari tahun 2023. Berapa gas ini? 9 gas. 2 mendiang. Untuk yang memimpin upacara di kuburan, yaitu Widersi dan Bawati, mereka itu memimpin upacara ini sampai di kuburan saja. Nanti di pantai itu akan dilanjutkan lagi oleh para pemangku. Tarian pria Bali yang satu ini itu menandakan bahwa upacara yang ada di kuburan itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju lagi ke pantai untuk melakukan yang namanya pembersihan. Untuk menuju ke kuburan itu ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil, dan juga ada yang jalan kaki. Untuk jarak dari kuburan menuju ke pantai itu kurang lebih 2 km. Kalau jalan kaki ini akan memakan waktu sekitaran 15 sampai 20 menitan. Dan tibalah kita di pelabuhan yang ada di Desa Sangsit. Untuk abu para mendiang, itu yang saya lihat di sini itu ada 2 cara untuk menghanyutkannya di tengah lautan. Ada yang menggunakan perahu dan ada di pesisir pantai saja. Yang saya dengar di sini itu mereka memanggil nama mendiang. Selanjutnya mereka akan pergi ke Pura Prajapati yang ada di Pura Dalam, dan setelah itu selesai. Selanjutnya aku berada di video yang satu ini. Subscribe apa nama channel ini?